kembali ke Arto, ini menarik sekali ya gambaran brand ya. Sebenarnya kalau kita bicara, katakanlah ada satu UMKM. Produknya sebenarnya menarik, bagus, tapi belum kira-kira nggak laku atau dia nggak tahu mau kemana. Apa yang dibantu ini sebenarnya? Ya itu pertanyaan sulit sih ya. Pertanyaan sulit. Semuanya kita bantu. Karena pertama kita harus akui Indonesia itu bukan negara yang tumbuh dari model kewirausahaan. Ya kita kan dijajah ya Bang Andi. Jadi setelah tahun 45 saya meneliti tentang brand selama ini di Indonesia. Brand tertua kita namanya Kopi Tanah Tinggi 1878. Kami lagi mengerjakan satu project dengan sebuah brand namanya Laba-Laba. Kalau ada yang pernah tahu itu reparasi segala. Ya Laba-Laba ya. Masih 1898, 5 generasi. Zaman dulu semua orang kesana ini yang betulin tas, apa semua itu ya. Koper. Ya. Kalian tahukah itu? Nggak tahu kan? Laba-laba, aduh masih ada. Kalau tahu Masih. berarti kita seumur. Oke, kenapa? Apa yang terjadi? Ya kan? Jadi di Jepang ada 1.500 perusahaan yang usianya di atas 200 tahun. Di Jepang 3.000 perusahaan di atas 200 tahun. Di Eropa 1.500 tahun. Kalau kita pergi ke Jepang, onsen itu yang tempat berendam itu berdirinya tahun 1000 gitu, 1100, 45 generasi dibangun. Kita bukan Cina yang lahir udah bisa dagang gitu kan, mindsetnya udah mindset berdagang. Bukan India juga gitu yang jago. Memang kita punya suku-suku, Bugis, Madura, Padang itu udah by DNA mereka jago. Tapi secara keseluruhan kita bukan entrepreneur sehingga kemampuan untuk berpikir bisnis itu masih sangat lemah sekali. Nah ini tantangan. Tantangan yang pertama adalah bagaimana mendorong teman-teman wirausaha ini untuk melihat bisnis sebagai sebuah solusi. Jadi banyak teman-teman kita yang membangun bisnis menjadi produk substitute. Produk substitute itu apa ya? Contohnya kafe tadi. Kalau kita mau bikin kafe, nah salah satu problem kita adalah kita nggak punya data. Kalau adik-adik ini mau bikin kafe di Tangerang, berapa jumlah kafe yang ada di Tangerang sih? Gak ada yang tahu. Tapi kalau kita buka data, oh ada 350 coffee shop di Tangsel. Dari situ kita sudah bisa tahu probability success rate kita tuh berapa. Nah kita nggak punya data itu, sehingga kita akhirnya membuat bisnis yang orang lain bikin atau orang lain buat. Trend base, kita kan paling jago nih trend. Cappuccino cincau, ya bikin cappuccino Ikut-ikutan cincau. semua. Ya kan, terus kemarin apa tuh? Ya coffee shop. Laundry kiloan semua. Nah nggak ada yang basisnya adalah memahami saya harus membuat bisnis. Nah tantangan terbesar dari proses bisnis sebenarnya sederhana sekali. Bukan soal digital marketing, bukan soal platform, tapi menemukan supply sama demand. Kalau kemudian ada coffee shop, ya itu kebutuhan. Tapi masalahnya sudah ada 3.500 coffee shop yang lain, sehingga potensi untuk dipilih menjadi jauh lebih kecil. Nah, harusnya seorang wirausaha pemula memulainya dengan melihat apa yang menjadi masalah di masa yang akan datang. Sehingga kebutuhan supply sama demand-nya ada problem dan ada solusinya itu tercipta. Kalau kita masuk ke dalam apa yang lagi tren hari ini ya. Nah itu yang paling saya takut tuh Bang Adi. Ketika ada orang bilang ini kafe kekinian, nah udah selesai. Karena besok udah gak kekinian lagi kan gitu ya. Jadi konsep kita mau bangun bisnis apa yang lagi tren sekarang, selesai sudah. Karena bisnis sendiri, Billy berapa? 7 tahun baru bisa sustain. Average-nya berapa? Kalau di sekolah kita diajarin 5 tahun ya kira-kira ya. Baru kita bisa punya bisnis. Jadi kita bikin sekarang, baru menuainya 5 tahun ke depan. Itu ilmu dasarnya lah. Sama dengan brand. Membangun brand butuh waktu 5 tahun. Nah proses itu yang paling penting sebenarnya. Di luar dari yang lucu-lucunya ya. Bikin logo, bikin konten. Nah itu sih keren-keren. Tapi kalau dari awal yang dijual ya kopi. Mau sekonten sekeren apapun, ya cuma kopi gitu kan. Purpose driven-nya tadi harus kuat banget. Dan itu yang tidak ditemui. Dan itu menjadi tantangan kita. Karena apa? Kiblatnya Jakarta. Kan kita keliling nih Indonesia. Jaringan kami ada di 70 kota. Para aktivis melihat semua. Apa yang dibikin Jakarta, dibikin daerah-daerah. Jadi Jakarta adalah kiblatnya. Ya kalau kita bikin katakanlah coffee shop atau kita bikin bisnis-bisnis yang sifatnya daur ulang ya daerah akan mengikuti. Nah ini menjadi tantangan kita. Pertama adalah bagaimana membuka wawasan
terhadap problem-problem itu. Dan saya kalau keliling ke seluruh daerah, saya bilang jangan copy Jakarta gitu. Jakarta itu nggak semuanya dari Jakarta, itu benar gitu kan. Dan kalian harus memulai membangun bisnis based on problem yang ada di kota kalian sendiri. Dan build problem itu pelan-pelan. Sehingga tantangannya kemudian scalability-nya belum tentu bisa besar. Karena problemnya cuma ada di kota itu. Kalau di kota lain nggak ada problemnya, dia scale up the business di kota lain, ya belum tentu bisa karena nggak ada problem. Nah ini tantangan-tantangan yang dilihat di fase-fase awal, di mana banyak sekali wirausaha pemula, excitingnya justru bikin logo, bikin kemasan. Tapi kalau waktu itu saya menolak untuk mencoba banyak hal, saya cuma bilang, ngapain gue udah jadi direktur umur 30, 29, gue udah happy hidupnya gitu kan, gaji gede, bonus gede segala macam. Mungkin sampai detik ini saya nggak tahu purpose hidup saya apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.